Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Kejadian 4 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Para Saksi, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Dalam puisi, The Witnesses, Para Saksi, Henry Wadsworth Longfellow menggambarkan sebuah kapal budak yang karam, kerangka yang terbelenggu. Demikian Longfellow meratapi para korban, yakni budak-budak tanpa nama yang tak terhitung jumlahnya. Bait penutup puisi itu berbunyi demikian, "Itulah duka para budak. Mereka membelalak dari jurang yang dalam, berseru dari makam tak dikenal.
kami adalah para saksi. Namun, kepada siapakah para saksi itu berbicara? Akankah kesaksian dalam diam seperti itu sia-sia belaka? Ada satu saksi yang melihat segalanya. Setelah membunuh Habel, Kain berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apakah aku penjaga adikku? Jawabnya meremehkan Allah. Namun, Allah berkata, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kejadian 4 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Nama Kain terus hidup sebagai sebuah peringatan. Jangan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Demikian peringatan Yohanes, murid Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 12, nama Habel juga terus hidup, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kata penulis kitab Ibrani, karena iman ia masih berbicara. Habel masih berbicara, begitu pula tulang-tulang para budak yang telah lama dilupakan tadi. Baiklah kita mengingat para korban tersebut, dan berupaya menentang penindasan dimanapun kita melihatnya. Allah melihat segalanya, keadilannya pasti akan berjaya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, situasi ketidakadilan atau penindasan apa yang Anda ketahui? Apa yang dikehendaki Allah untuk Anda lakukan hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Nama kitab Kejadian dalam bahasa Inggris, Genesis, berarti asal mula, dan memang kitab itu berisi tentang asal-usul. Kejadian 1 menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan manusia pertama, laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 mengisahkan pernikahan pertama. Kejadian 3 menceritakan bagaimana manusia yang sempurna menjadi manusia berdosa. Kejadian 4 mengisahkan keluarga pertama orang tua pertama, yaitu Adam dan Hawa. Anak-anak pertama, yaitu Kain dan Habil. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, tetapi Kain adalah manusia pertama yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan. Kita juga melihat anak-anak yang beribadah. Kain dan Habil tidak datang dengan tangan kosong, tetapi membawa persembahan untuk menyembah Allah. Kemungkinan besar mereka telah diajari tentang Allah dan cara beribadah kepadanya. Darah adikmu berteriak kepadaku. Kejadian 4 ayat 10 berkata demikian. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Perseteruan Kain dan Habel berujung pada pembunuhan. Kain membunuh adiknya karena rasa iri yang mendalam pada adiknya sendiri Habel. Darah yang tertumpah ke tanah akibat pembunuhan akan berteriak kepada Tuhan Sang Penciptanya. Darah Habel pun berteriak kepada Tuhan seakan memberitahukan bahwa kematiannya karena keberdosaan sang abangnya Kain. Nas hari ini merupakan bagian dari cerita Kain yang melakukan tindakan dosa dengan membunuh adiknya, Habel, karena awalnya merasa cemburu dan iri hati kepada Habel. Iri hati, benci, dendam, amarah yang terlalu besar, cemburu merupakan beberapa penyebab kita melakukan dosa. Penyebab-penyebab dosa itu termasuk dalam pengertian dosa yang tersembunyi yang ketika kita pelihara akan menghasilkan tindakan dosa. Bahkan, ada hidden sin yang kita pikir kita tidak akan sanggup melepaskannya.
Perkelahian dan pertengkaran bisa terjadi dalam setiap lingkup hidup kita, mulai dari antara keluarga inti, saudara dekat, saudara jauh, teman-teman, lingkungan sekitar, tempat kerja, tempat pelayanan antara sesama pengerja atau pelayan Tuhan, antara negara. Penyebab dari dosa tersembunyi seperti amarah, kebencian, iri hati dan dendam adalah: pertama, karena adanya hati yang terluka yang tidak terobati, dan kedua, karena tradisi dan budaya yang mengajarkan mendendam dan membenci. Jika semua penyebab dari dosa tersembunyi terus dipelihara, maka tidak mustahil akan menghasilkan tindakan dosa pembunuhan, seperti yang dilakukan oleh Kain kepada Habel adiknya. Orang Kristen tidak terlepas dari hal ini. Kemarahan bisa timbul dalam hati setiap manusia. Namun, ada anugerah Tuhan atas umat-Nya yang mengingatkan kita supaya kita tidak melanjutkan kemarahan itu sampai menjadi tindakan dosa, seperti peringatan Tuhan kepada Kain. Saat kita taat kepada Tuhan, maka akan terhindar dari dosa. Tetapi, jika kita tidak mendengarkan Tuhan, maka dosa yang akan kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tenggelam dalam dosa tak terlihat? Pertama, membereskan hati kita dengan Tuhan. Mungkin ada beberapa kesalahan orang lain yang sulit kita ampuni. Namun, kita harus melangkah dengan jujur akan perasaan kita di hadapan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan agar kita diberi kesanggupan melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan simpan kemarahan dan kekecewaan di dalam hati terlalu lama. Bersegeralah untuk membereskannya dan mengaku kepada Tuhan. Hanya kuasa firman Tuhan yang menjadi jalan keluar. Ingat bahwa tidak ada satupun kebaikan yang dihasilkan dari hidden sin. Justru hanya akan menghilangkan sukacita kita dan menghalangi berkat Tuhan turun atas hidup kita. Kedua, kita harus berjuang menjaga hati kita. Tidak semua hal dalam hidup ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jika iri hati, kecewa atau marah itu datang menghampiri dan mau masuk ke dalam hati kita, bersegeralah untuk menolaknya. Kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, asalkan kita juga mau berjuang. Ketiga, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita dikecewakan, maka biarlah Tuhan yang menjadi pembela kita. Pembalasan adalah bagian yang Tuhan kerjakan, bukan bagian kita. Kita adalah manusia yang tidak berdaya. Kekuatan kita hanya terletak di dalam Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma sebagai anugerah-Nya. Oleh karena itu, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, biarkan Tuhan yang mengambil alih. Mari bersandar dan berharap kepada Dia, mendengarkan segala perintah dan peringatannya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan membuat wajah kita berseri-seri dalam kehidupan ini. Kita telah mati dan meninggalkan cara hidup yang lama dan masuk dalam hidup yang baru di dalam Kristus Tuhan. Karena itu, marilah berjuang untuk melawan iri hati dan kecemburuan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Mengapa hikmat disebut sebagai wanita dalam Amsal? Dalam Amsal 1 ayat 20-33 dan Amsal 8 ayat 1 sampai Amsal 9 ayat 12, hikmat dipersonifikasikan sebagai seorang wanita yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan, termasuk menahan kekayaan dan kemakmuran, dan kehidupan,
kepada siapa saja yang mengindahkan kata-katanya. Kita akan melihat Amsal 8 secara khusus, karena ini tampaknya menjadi titik awal untuk beberapa bukti teks kreatif oleh bidat seperti saksi-saksi Yehuwa untuk sampai pada kesimpulan tanpa jaminan tekstual. Kami akan membahas 3 pokok bahasan yang sering diabaikan ketika mempertimbangkan ayat-ayat ini: kiasan, genre, dan jenis kelamin gramatikal, untuk berfokus pada pertanyaan, mengapa kebijaksanaan adalah Dia? Mari kita mulai dengan kiasan ini. Menurut definisi, tidak boleh dipahami secara harfiah. Misalnya, dan Tuhan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan? Suara darah saudaramu menangis kepadaku dari tanah." Apakah darah Abel sebenarnya berteriak, terdengar dari tanah? Tidak. Tuhan menggunakan kiasan yang disebut personifikasi atau prosopopoea untuk membantu Kain memahami sifat dosa yang tak terhindarkan. Kita menyadari bahwa darah Habel adalah benda mati, tidak dapat diartikulasikan, dan sama sekali tidak dapat diucapkan. Jeritannya hanyalah sebuah figur sastra. Kita tidak bisa merumuskan doktrin yang mengatakan bahwa darah benar-benar berbicara setelah seseorang meninggal. Ini mungkin terdengar seperti akal sehat, tetapi orang dapat dan benar-benar mengarang ajaran seperti itu. Kita harus waspada terhadap kiasan, karena secara kiasan, kata-kata Tuhan yang tepat tidak akan sama persis dengan maknanya. Dalam Amsal 9 ayat 2, hikmat bukanlah wanita yang menyiapkan perjamuan. Kebijaksanaan adalah kualitas yang tidak berwujud. Tetapi Salomo menggambarkannya seolah-olah itu adalah orang yang sebenarnya personifikasi. Lagi, tetapi mengapa kebijaksanaan adalah Dia, dan bukan Dia? Saat kami menjawabnya, mari pertimbangkan genre. Amsal 8 adalah puisi, salah satu dari banyak genre yang ditemukan dalam Alkitab. Ini penting untuk dipertimbangkan, karena jika kita tidak tahu apa yang sedang kita baca, kita tidak akan tahu bagaimana kita harus membacanya. Seorang pembaca akan selalu memahami kata-kata tersebut, tetapi jika genre tidak dipertimbangkan, pembaca kemungkinan besar akan kehilangan maksud penulisnya. Misalnya, jika kita sedang membaca Treasure Island, penting untuk memahaminya sebagai sebuah novel, yaitu sebuah karya fiksi. Pemahaman ini akan menghalangi kita untuk mencari riwayat keluarga Jim Hawkins seolah-olah dia adalah orang sungguhan. Ketika membaca Alkitab, jika kita tidak memahami maksud penulisnya, maka kita tidak akan memahami maksud Allah, yang tentu saja merupakan hal yang penting dalam menafsirkan firman-Nya. Amsal 8 adalah jenis puisi khusus yang disebut encomium, puisi pujian. Encomia lain dalam kitab suci ditemukan dalam 1 Korintus 13. Ibrani 11 dan Amsal 31 ayat 10-31. Kita tidak dapat menafsirkan puisi Alkitab dengan cara yang sama kita melakukan narasi sejarahnya, nubuatannya, bagian apokaliptiknya. Misalnya, kita tidak dapat memperlakukan kasih itu sabar, kasih itu baik hati, dengan cara yang sama. Cara seperti, jika seseorang memiliki bengkak atau ruam atau bintik mengkilap pada kulit mereka yang mungkin merupakan penyakit kulit yang najis, mereka harus dibawa kepada Imam Harun. Bagian pertama berlebihan, yang terakhir menuntut. Ini hanyalah 2 contoh jenis tulisan yang harus dibaca dengan kepekaan terhadap genre, tujuan, dan konteksnya.
Jadi, ketika kita membaca bahwa kebijaksanaan adalah Dia, Amsal sangat artistik. Oleh karena itu, kita tidak sedang membaca definisi teknis dari kebijaksanaan. Akhirnya, mari kita bicara tentang gender dalam bahasa. Kecuali untuk beberapa kata ganti orang, bahasa Inggris tidak menggunakan jenis kelamin gramatikal, mengklasifikasikan kata sebagai maskulin, feminin, atau netral. Namun, bahasa Ibrani, di mana Amsal ditulis, memang menggunakan gender tata bahasa, seperti bahasa Spanyol, Prancis, dan banyak bahasa lainnya. Disinilah masalah kita. Dia, seperti yang kita pahami, belum tentu dia seperti yang dimaksud dalam bahasa Ibrani. Penutur asli bahasa Inggris bersikap ambivalen mengenai jenis kelamin gramatikal. Kami secara alami menganggap kata benda perempuan sebagai feminin dan kata benda laki-laki sebagai maskulin. Jadi, saat menetapkan kata ganti untuk kata-kata ini, kami menggunakan dia untuk anak perempuan dan dia untuk anak laki-laki. Saat kita berbicara tentang kapal yang tidak memiliki jenis kelamin sebenarnya, kita menggunakan kata ganti netral. Namun, kapal-kapal ini sering dinamai dengan nama laki-laki, seperti USS Ronald Reagan. Nama kapal tidak mempengaruhi jenis kelaminnya. Untuk memperumit masalah, pelaut biasanya menyebut kapal dalam istilah feminin. Dia adalah kapal yang bagus, membawanya ke pelabuhan. Jenis kelamin agak sewenang-wenang dalam penggunaan bahasa Inggris, tetapi ini tidak terjadi di banyak bahasa lain. Dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Ibrani, sebagian besar kata benda memiliki komponen gender yang kuat, namun penetapan gender bersifat gramatikal dan tidak selalu menunjukkan jenis kelamin fisik objek. Dalam bahasa Spanyol, gitar, la guitarra, adalah feminin, dan mobil, el coche, adalah maskulin. Ini tidak ada hubungannya dengan gender literal. Faktanya, kata Spanyol masculinidad, yang berarti maskulinitas, adalah kata benda feminin. Oleh karena itu, ketika menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, kita harus membedakan gramatikal gender dari pengertian kita tentang gender seksual. Dalam bahasa Inggris, kata wisdom secara tata bahasa netral, tetapi tidak demikian dalam bahasa Ibrani. Kata Ibraninya adalah chokmot, dan secara tata bahasa feminin, dalam bahasa Ibrani, adalah wajar untuk berbicara tentang hikmat sebagai dia. Seperti disebutkan sebelumnya, Sulaiman menggunakan alat sastra personifikasi untuk mengagungkan ide hikmat yang tidak bernyawa dan abstrak seolah-olah itu adalah orang yang nyata. Dengan demikian, Salomo menyampaikan ilustrasi yang jelas tentang berkat menjadi bijak. Dalam mempersonifikasikan kebijaksanaan, perlu menggunakan kata ganti yang sesuai. Karena seseorang tidak disebut sebagai itu, kebijaksanaan sebagai anteseden membutuhkan kata ganti pribadi feminin. Konstruksi gramatikal merupakan artefak dari proses personifikasi. Dengan kata lain, karena kata hikmat adalah feminin, dalam tata bahasa Ibrani, personifikasi kebijaksanaan menjadi dia untuk memenuhi tuntutan diksi, bukan untuk menambah informasi pada objeknya. Mungkin ada beberapa alasan lain mengapa Salomo menggambarkan hikmat sebagai perempuan. Dalam konteks yang lebih luas,
Salomo menggambarkan perbedaan yang cermat antara pilihan yang bijaksana dan pilihan yang bodoh. Segera sebelum dan sesudah menampilkan hikmat sebagai wanita anggun yang menawarkan kekayaan dan kepuasan, Salomo menampilkan gambaran kebodohan, digambarkan sebagai pelacur yang menjanjikan kesenangan tetapi memberikan kematian. Jadi, kebodohan dari perbuatan amodal dikontraskan dengan kebijaksanaan dari kebajikan. Dua ilustrasi paralel digunakan, dan keduanya melibatkan seorang wanita virtual. Juga, Amsal menunjukkan kepada kita kebijaksanaan yang dipersonifikasikan melakukan kegiatan yang biasanya berhubungan dengan wanita. Deskripsi ini melampaui tata bahasa teknis dan selanjutnya mengharuskan kata ganti feminin yang diterapkan pada kebijaksanaan. Salomo tidak mengatakan bahwa wanita secara intrinsik lebih bijak daripada pria. Itu akan membaca terlalu banyak penggunaan tata bahasa, dan dia pasti tidak mengacu pada sejenis dewi bernama kebijaksanaan atau Sofia. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah Salomo bermaksud menggambarkan kebijaksanaan feminin sejak awal atau tidak. Mungkin fondasi feminin dari kata kebijaksanaan memengaruhi pilihannya, atau mungkin dia hanya menemukan dirinya dibanjiri tata bahasa feminin dan menjalankannya. Either way, penggunaan dia tidak harus didorong oleh feminitas intrinsik dari kebijaksanaan. Karena itu, pria tidak boleh dihina atau wanita sombong saat membacanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, Engkau Allah yang melihat segalanya. Tolonglah kami untuk peka melihat penindasan yang terjadi, dan tunjukkanlah kepada kami apa yang dapat kami lakukan untuk menentangnya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.